Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhdi Ihsanuddin dengan NIM 076 akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak ADD atau Attention Deficit Disorder, atau bisa disebut juga dengan gangguan pemusatan perhatian. Anak ADD ini masuk dalam kategori kesulitan belajar. Di sini ada beberapa faktor atau poin kesulitan belajar. Yang pertama yaitu susah memfokuskan perhatian. Anak ADD ini mempunyai masalah dalam memperhatikan instruksi, menyelesaikan tugas, berhubungan dengan anak lain. Kemudian selanjutnya yaitu inteligensia. Kesulitan belajar di sini dapat dipengaruhi oleh faktor inteligensia seseorang. Jadi dilihat dari tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Poin selanjutnya yaitu kelemahan saraf sensor. Bagi anak-anak yang lemah belajar, kelemahan saraf sensor mengacu pada sistem kerja mata dan telinga anak itu, atau pada hubungan sistem saraf pusat dari organ-organ tersebut. Faktor kesulitan belajar selanjutnya adalah trauma prenatal, melahirkan, dan pasca natal. Kelahiran prematur, berat badan turun pada masa kehamilan, anoksia atau kekurangan cadangan oksigen ke otak selama kehamilan atau setelah kelahiran, atau luka fisik serius bisa mempengaruhi kemampuan belajar seorang anak. Lalu kebutuhan dan layanan pendidikan apa yang dibutuhkan anak ADD? Yaitu kebutuhan kasih sayang orang dewasa, baik orang tua maupun guru dalam mengatasi masalah yang dialaminya untuk kemudian dilatih untuk mandiri. Layanan pendidikan apa yang dibutuhkan anak ADD? Yang pertama yaitu interaksi sosial. Kenali tingkah laku sosial yang sesuai untuk anak dan hargai jika ia menunjukkan tingkah laku tersebut. Kemudian duduk dengannya dan buat perjanjian jelas yang di dalamnya anak sepakat untuk menyatakan tujuan yang harus dicapai olehnya. Gunakan pujian secara lisan dan tulisan. Pujian yang jelas dan dikatakan secara langsung menjadikan anak memahami tindakan yang seharusnya dan dapat menilai tingkah lakunya sendiri. Hadapkan dirinya pada interaksi kelompok kecil yang diberi tujuan yang harus dicapai. Kemudian kenali kelebihan anak yang dapat diumumkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga anak mendapatkan feedback positif dari teman dan membentuk kepercayaan dirinya. Kemudian jalankan situasi memainkan peran dengannya dan tekankan kepada penggunaan kemampuan yang spesifik. Lalu poin selanjutnya yaitu kemampuan dalam mengurus diri sendiri. Guru bisa membuatkan tugas untuk dibuat di rumah dan diserahkan kepada anak sebelum pulang. Orang tua diminta untuk mengurus dan mengatur perlengkapan anak. Kemudian tugas dan instruksi dibuat sederhana saja, agar tidak membingungkan anak. Biarkan anak menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tugas selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu masalah dalam mengerjakan tugas. Tugas sekolah biasakan dikerjakan di sekolah,
Dan kepada anak ADD ini diberikan waktu tambahan agar anak mampu menyelesaikannya. Kemudian tugas yang diberikan kepada anak ADD bisa berupa tugas ringan namun intensif atau kontinu. Teman bisa dikondisikan untuk membantu ketika anak mengalami kesulitan dalam mendengar dan mencatat. Orang dewasa selalu ada di sekitar anak ADD dan mengobservasi atau mengamati agar tanggap terhadap segala perilaku yang ditampilkan anak. Lalu poin selanjutnya, sikap impulsif. Guru harus bersikap realistis tentang apa yang diharapkan mengenai tingkah laku anak ADD. Anak ADD diajarkan tingkah laku yang sesuai, lalu diberikan respon positif seperti pujian jika anak melakukannya. Program terapi atau pembelajaran harus disertai jadwal yang pasti untuk istirahat agar anak boleh meninggalkan tempat duduknya untuk melakukan aktivitas lain. Poin selanjutnya yaitu kemampuan akademik. Anak dibimbing dalam menggunakan kertas diagram saat membuat tugas matematika agar ia dapat mengetahui tempat yang benar untuk mencatat nomor. Ini dapat membuatnya lebih fokus. Sarana dapat dimanipulasi semenarik mungkin untuk menjaga minat anak ADD. Tugas dikomunikasikan sejelas mungkin agar anak sepakat bahwa hasil akhir adalah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh nilai yang bagus. Dan poin yang terakhir adalah ekspresi emosi. Guru harus menyadari keterbatasannya dalam memberi perhatian, namun mau mengoptimalkan usaha agar anak ADD tidak merasa sedih dan kecewa. Guru pun dapat menunjukkan perasaannya agar anak ADD terlatih untuk mengenal perasaan orang lain. Beri pilihan kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Penggunaan istilah yang sesuai dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyatakan perasaannya dan juga mengurangi tingkah laku buruknya. Anak ADD dapat diajarkan tentang cara menyalurkan kemarahannya yang baik, sehingga tidak merugikan diri dan orang lain. Anak ADD diberi pemahaman bahwa semua aspek kehidupannya harus mampu dikontrol, sehingga terbentuk kemandirian pada anak. Presentasi dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.